أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus DKM, jamaah, salat subuh, adik-adik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat qabliyah kita dan juga salat subuh berjamaah kita senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita bersama mengkaji ilmu bersama dua guru kita, Ustaz Syahrul dan Ustaz Salim. Berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun sebelumnya beliau juga tugas. Nah, sekarang tidak berasa tinggal menunggu waktu beberapa hari lagi. Ya, beliau akan melaksanakan tugas kerja yang sangat jauh ya kalau dalam jangkauan kendaraan. Tapi kalau HP mungkin saya dari ketua dari DKM sangat merasa kehilangan secara batiniah kebersamaan dengan guru kita. Namun apabila tak sampai karena beliau juga orang yang ada dalam ikatan pemerintahan, jadi mau tidak mau ketika ada tugas samina wa ta'ala dalam penugasan tersebut. Bahwa pada pagi hari ini insya Allah saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ustaz Syahrul dan Ustaz Salim untuk menyampaikan silaturahimnya atau silaturahimnya saja bagi kita semua. Dari DKM saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, harusnya kita pun dari DKM menyiapkan, namun untuk konsumsi pun beliau yang menyiapkan. Jadi untuk itu saya serahkan langsung kepada Ustaz Salim. Menyampaikan apa dibaca bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara hari ini yang paling inti adalah kita bersama-sama berkumpul, dan saya dan Ustaz Rojan beserta keluarga kami berdua ini adalah bersilaturahmi dan meminta doa semoga di dalam perjalanan kami berikutnya, bukan alam berikutnya tapi belahan dunia yang lain berikutnya mendapatkan kemudahan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang penting kita semua sama-sama sehat dan masih tetap bersilaturahmi. Nah, saya sendiri insya Allah tanggal 1 Agustus akan meninggalkan Indonesia dan akan bertugas di kedutaan besar Republik Indonesia di Kairo. Bagi saya dan keluarga, Kairo bukan sesuatu yang asing ya, karena ini adalah penugasan yang berikutnya. Sebelumnya juga saya tugas dan keluarga tugas di KBRI Kairo itu tahun 2011 sampai 2014. Kalau dulu kita melihat ada revolusi Mesir ya, waktu Husni Mubarak turun tahun 2011. Saya waktu itu datang bulan Juli tahun 2011 setelah revolusi. Kalau revolusi tahun 2011 ya, bulan Januari tanggal 25 waktu itu. Nah terus
sisa dari revolusi itu masih terlihat. Terus selanjutnya revolusi yang kedua yang menurunkan presiden Mursi waktu itu tahun 2013. Kebetulan kami berada di sana. Jadi waktu itu pernah, dan sebelumnya saya sekolah juga di Mesir dari tahun 2000 sampai 2004. Jadi artinya penugasan kami di sini merupakan kembali kepada pulang kampung misalnya gitu. Dan anak saya terakhir di tahun 2013 sudah lahir di Mesir. Jadi salah satu ini yang kami lakukan hari ini nanti dalam penugasan mengantar anak terakhir juga ke sana untuk melihat tempat lahirnya. Nah, supaya hari ini kita dalam bersilaturahmi kita salah satu quote yang ingin saya sampaikan dari Syafi'i. Beliau mengatakan safir tajid iwadan al-mantufan fansab fa inna ladzatal 'aishi fil nasubi. Safir, berjalanlah, bepergianlah. Tajid iwadan al-mantufan, maka engkau akan menemukan iwadan ganti al-mantufan itu dari orang-orang yang kau tinggalkan. Jadi kita itu memang perlu untuk melakukan ini bepergian sekalian yang jauh, karena di sana kita akan menemukan gantinya orang-orang yang kita tinggalkan. Bukan di sini tidak penting atau masalah, tapi masalahnya adalah bagaimana kita mencairkan pemikiran kita, bagaimana kita mencari sesuatu yang berbeda. Oleh Imam Syafi'i disebutkan Safir tajai warul amman fariqu fasab fa inna ladzatal 'ainsi fil nasab. Fansab, dan bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu. Kalau bahasa Jawanya itu kosong dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Fa inna ladzatal 'ainsi fil nasab, sesungguhnya nikmatnya hidup itu akan terasa lebih nikmat kalau kita sudah melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh. Kita sudah terkosong, sudah keringetan, hidup itu akan terasa lebih enak. Dalam perjalanan ini juga merupakan suatu yang berat. Kami aja ini ngumpulin barang-barang mau dibawa lewat kargo, ngumpulin barang-barang masukin ke koper. Nanti sekitar 4 tahun ke depan harus bawa apa, kita terkosong juga itu. Jadi berhari-hari ngumpulin barang-barang itu. Tapi begitulah, fansab fa inna ladzatal 'ainsi fil nasab. Kalau kita sudah terkosong, sudah berikan, maka di situ kehidupan itu akan terasa lebih enak. Ra'aitu sukunal ma'i yufsidu insalatu wa in lam yasil lam yatibi. Ini diumpamakan oleh Imam Syafi'i seperti ra'aitu, aku melihat sukunal ma'i yufsidu, air itu kalau tidak mengalir, kalau dia cuma diam saja, yufsidu, maka air itu akan rusak. Coba aja taruh air diam gitu di dalam ember, lama-lama air itu akan keruh, air itu akan rusak, air itu akan menjadi air bau dan sebagainya. Insalah toba in lam yasil lam yatibi. Air itu kalau mengalir, maka toba, maka dia akan jadi bersih, jernih, sehat. In lam yasil lam yatibi. Kalau dia tidak mengalir, maka dia tidak akan bersih. Imam Syafi'i juga mengumpamakan perjalanan itu seperti ini, apa namanya? Saya bahasakan, wal asadu laula firaqul ardi maftarasa wasahmu laula firaqul qawsi lam yusbi. Dan namanya ini, apa namanya, singa. Laula firaqul qawsi, kalau dia tidak meninggalkan sarangnya, tidak meninggalkan kandangnya, maftarasa, maka dia tidak akan belajar tentang bagaimana tugasnya menjadi singa. Kalau dia hanya tinggal di kandang, kalau dia hanya tinggal berdua saja. Wasahmu laula firaqul qawsi lam yusbi. Dan anak panah, ketika dia tidak meninggalkan musuhnya, maka dia tidak akan menyeluruh targetnya.
sebuah dia tidak bisa hanya tinggal di kandangnya saja, dia harus melanglang buana, dia harus pergi dan lain sebagainya. Dan ini nasihat untuk kita semua di sini, jangan hidup sampai mati hanya di Azalea. Ya kan? Dan kami, saya nanti dan keluarga di Mesir dikunjungi, alhamdulillah kita bisa ngopi bersama di pinggir Sungai Nil, ya kan? Kita bisa melihat Firaun, kita bisa melihat kalau di Mesir ya. Siapa tahu nanti ada yang program umroh plus, monggo kan. Rumah kami terbuka, banyak kamarnya insya Allah disediakan oleh negara selalu. Nanti kalau datang ke sana, monggo silakan untuk ini bersilaturahmi. Kalau kita diantar ke lihat Firaun itu hanya 500 meter dari kedutaan besar Republik Indonesia. Hidup Firaun katanya ceritanya ada di Al-Quran, mana sih orang itu? Nah, itu jasadnya masih ada di Tahrir Square, yang ada di Museum Nasional. Nanti kalau mau lihat, monggo silakan. Kalau ingin melihat Sungai Nil seperti apa sih? Nabi Musa dulu katanya dihanyutkan di Sungai Nil. Seperti apa Sungai Nil itu? Monggo. Kalau ingin melihat piramida, selama ini kan hanya lihat di gambar ya. Piramida yang sebetulnya ini seperti apa sih? Monggo. Nanti kalau mau foto-foto ya silakan. Kalau misalnya enggak ini apa namanya sampai nanti saya kirim di fotonya. Jadi mungkin itu sebagai silaturahmi, dan banyak sekali cerita-cerita yang insya Allah akan kami akui, dan ini saya tentunya dalam banyak ngaji lagi. Nanti kalau kembali ke Azalea akan saya ceritakan lagi apa yang pernah saya ngajikan kembali di Mesir. Nah, jadi biar ceritanya tidak itu saja, makanya saya harus pulang dulu. Nah, harus ngaji lagi, nanti pulang dari sana 4 tahun kalau sudah mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, nanti kita akan sharing lagi bersama-sama Bapak Ibu saudara saya. Semoga diberikan umur panjang semua, amin. Ya Rabbal Alamin, dan bisa nanti bertemu lagi. Demikian mungkin sebagai apa namanya basa-basi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sarul. Kita lanjutkan langsung ke Pak Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah sholat subuh Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ungkapkan kembali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang disebutnya perpisahan atau apa. Jadi kalau tadi Ustaz Salim menyampaikan akan berangkat tanggal 1 Agustus, kalau saya insya Allah akan berangkat pada waktu yang sama. Jadi kita ini sebenarnya tidak janjian. Tugasnya oleh tempat di mana kami bekerja ditugaskan di tempat yang berbeda, tetapi periodenya periode yang sama. Cuma berangkatnya sebenarnya bisa dan boleh berbeda. Tetapi tanpa janjian, beliau memilih tanggal 1, saya pun kemudian sama. Dan ternyata meskipun pilihan penerbangannya juga banyak, ternyata beliau pilih pesawat dan saya pun sama ternyata. Dan waktunya juga sama. Padahal nggak janjian. Jadi ini apa namanya, mungkin karena kita sama-sama dari Azalea, jadi ya alhamdulillah. Ya. Beda nomor. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kami, bagi saya khususnya, menyampaikan yang pertama permohonan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan ada sebagian ibu-ibu semua yang berkenan hadir memenuhi undangan Pak Ketua DKN untuk acara kami ini. Dan
sedikit yang ingin saya sampaikan mewakili keluarga saya dan saya pribadi. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya mungkin dalam interaksi kita selama ini, khususnya di masjid, di lingkungan, di masyarakat yang tentunya kami tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Mungkin ada banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, baik dari saya pribadi, dari istri saya, dari anak-anak saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan rasa apresiasi yang besar, ya, rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak dan Ibu semuanya yang selama kami di sini. Saya pindah ke Azalea tahun 2014 dan kemudian sempat berada di Azalea dari 2014 sampai 2018. Kemudian meninggalkan Azalea dari 2018-2021. Kemudian dari 2021 sampai sekarang itu kira-kira kita persis 3 tahun, karena dulu saya kembali dari Riyadh bulan Agustus 2021 dan ini kembali ke Agustus. Kami akan pergi lagi meninggalkan Azalea untuk sementara waktu, insya Allah. Jadi kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dengan kekeluargaan yang luar biasa baik di Azalea ini. Eratan hubungan, rasa saling menghormati, rasa saling membantu sangat tinggi, ya. Tentu dengan segala keterbatasan kami sebagai anggota masyarakat atau sebagai anggota Jamaah Masjid Nurul Jannah ini, kami merasa sangat berbahagia mendapatkan tetangga, mendapatkan jamaah, mendapatkan rekan baik di masjid maupun di lingkungan yang baik-baik seperti bapak-bapak semuanya. Karena itu harapan kami, ya, kepergian ini bukan sebuah, kalau kita mau berpisah dengan orang itu kan biasanya kita mengucapkan selamat tinggal. Tapi yang ingin kita ucapkan adalah bukan wadaan selamat tinggal, tetapi ilal itu, ya, sampai jumpa kembali. Atau selamat bertugas, ya. Tidak apa-apa lah, kalau ada Rasul boleh kan. Jadi mungkin itu saja dari saya, tidak ingin berpanjang lebar. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, terima kasih dan apresiasi dari kami sekeluarga. Dan yang terakhir, kami juga mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kami semua diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqomah, dan nantinya kita akan bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik dimanapun kita bisa bertemu lagi. Barangkali ini saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Syahrul. Mungkin yang terakhir saya Pak Ibnu, ya, Pak Ibnu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin langsung saja, sebetulnya ada satu hal yang mungkin selalu saya banggakan di Azalea ini. Setiap saya ketemu seseorang di luar Azalea, selalu saya sebut bahwa kami punya 2 guru dan selalu mengisi, dan beliau adalah seorang diplomat. Dan selalu saya sebut juga kadang-kadang bahwa jika Bapak atau saudara tahu, kita sering melihat pada saat pertemuan
yang di tengah adalah beliau ini. Saya. Jadi termasuk besar-besar yang saya sampaikan bahwa beliau juga pernah bertugas di Libanon. Kebetulan juga adik saya pernah bertugas di Unifil selama 1,5 tahun di Libanon, yang tugasnya adalah menjaga tidak terjadi konflik antara Libanon dengan Israel. Tapi ternyata sekarang Israel juga sudah memang mungkin watak ya, jadi mungkin yang kedua tentunya ini bukan perpisahan, karena juga beliau adalah masih tetap warga kita, karena juga beliau sedang melaksanakan tugas sebagai diplomat. Beliau bertugas di KBRI di Kairo, satu lagi Pak Ustaz Sahrul di Uni Emirat Arab. Dan juga mungkin silaturahmi nanti tetap masih bisa kita jaga. Misalnya sekali-kali tadi saya berpikir mungkin ada pengajian Zoom yang diisi oleh Pak Ustaz Nur Salim maupun Ustaz Sahrul, ya materinya mungkin akan disampaikan di sana. Nanti mungkin kita menggunakan layar, sehingga kan ini adalah metode baru. Mungkin gurunya ada di luar negeri tapi jamunya ada di Azabir. Mungkin itu bisa terasa lebih baik. Kami mungkin atas nama warga Jaga mungkin yang pertama adalah ucapan terima kasih luar biasa atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami, dan ini memang dalam materi penyampaian itu sangat mudah dicerna, dan kita sangat paham betul tentang rincian-rincian pengajian, baik tentang fikih, tentang tafsir dan sebagainya. Dan ini tentunya kita juga berharap insya Allah nanti akan berada kembali dalam 4 tahun ke depan, dan tentunya secara fisik mungkin kita akan berpisah sementara, tapi secara batin kita tidak akan kehilangan, karena komunikasi batin, komunikasi apalagi sekarang menggunakan medsos cukup terbuka untuk komunikasi, bertanya-tanya saya kira masih bisa dilakukan. Dan saya kira mungkin juga nanti ada waktu-waktu mungkin beliau akan cuti, itu mungkin saat tertentu bisa mengisi kembali materi-materi, mungkin dalam kesempatan waktu sebentar untuk bisa mengisi materi di ASEAN ini. Saya ucapkan atas nama warga saya akan mengucapkan selamat bertugas di luar negeri, karena beliau adalah aparat negara sama juga kami juga mungkin dalam kondisi baru menjadi petugas, kami bertugas di Kalimantan Barat, dan sekiranya memang itu sedih juga dalam perpisahan itu, tapi saya kira insya Allah kita mohon pada kesempatan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kelancaran kesehatan, dan keluarga juga diberikan kelancaran, anak-anak juga bisa mengikuti pendidikan dengan versi yang berbeda di luar negeri sana. Ya mungkin itu saja, mudah-mudahan kita masih bisa berkumpul kembali dalam waktu yang akan datang, dan insya Allah ini menjadi juga karir yang terbaik, karena semakin banyak job semakin menambah referensi dalam penugasan-penugasan untuk memimpin karir di Departemen Luar Negeri. Mungkin itu saja atas keluarga, dan ucapkan terima kasih, dan insya Allah kita akan bertemu kembali bersama Salim, dan kita ada momen untuk bisa bersama kembali di sini. Demikian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ada, karena Pak Ustaz Nur Salim nggak ada waktu besok ya, terakhir di sini. Ini kalau Ustaz Sahrul sudah ini Pak ya, ada tugas ya Pak. Sekarang kan tanggal 27 ya. 27 berarti Pak Ustaz Sahrul sudah mau berangkat, tapi kalau Ustaz Sahrul Salim besok masih ada jadwal mengisi terakhir ya. Alhamdulillah masih ada waktu. Pak Sahrul bisa dikenalkan nanti yang akan menggantikan Pak Sahrul. Oh iya, sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada jamaah. Jadi saya ini insya Allah sudah mencari orang yang akan menempati rumah saya dengan perjanjian menempati rumah saya, tapi syaratnya bersedia
bersedia mengabdi di Mesir kehadiran saya. Dan saya sudah dapatkan orangnya, ya adik kelas saya di Tripoli. Beliau juga kalau tidak salah pernah ada jadwal di sini juga, namanya Dr. Imron Baihaqi. Beliau itu adalah salah satu pengurus pusat Majelis Tabligh Muhammadiyah. Jadi saya orang NU, tapi yang gantikan saya orang Muhammadiyah. Nah ini sekaligus menunjukkan keberagaman di Azalea, yang tidak ada masalah. Nanti kalau beliau jadi imam nggak kunut ya tidak ada masalah, meskipun Ustaz Deden imamnya jadi kunut ya, jadi ini tidak masalah. Tapi juga kami selama ini di Libya juga diajarkan untuk tidak terlalu fanatik dengan satu pandangan tertentu, sehingga harapannya nanti yang akan menggantikan saya juga bisa meneruskan semangat yang selama ini sudah ada di Azalea. Nah, hari Ahad malam itu harusnya ada jadwal saya untuk pengajian malam Senin, dan saya sudah berencana untuk mengundang beliau yang mau menggantikan saya itu sekaligus memperkenalkan kepada para jamaah semuanya. Beliau saat itu sudah menyanggupi, tapi belum saya konfirmasi lagi. Jadi insya Allah pada Ahad malam Senin besok pengajian habis maghrib, ya pada maghrib itu jadwal saya akan diisi oleh rekan saya Dr. Imam Baihaqi, yang nantinya juga kalau saya di DKM menyetujui ya dan sepakat, beliau akan mengisi jadwal-jadwal saya yang akan saya tegakkan. Jadi mohon perkenan dari DKM, mohon perkenan juga dari para pengurus warga untuk beliau nanti bisa tinggal di tempat saya dan menggantikan jadwal saya di masjid ini. Mungkin barangkali kasih. Baik, terima kasih. Justru saya mengatakan sangat senang sekali. Ya, terima kasih Pak. Artinya saya sama tim bidang ibadah dan dakwah itu mencari siapa ya, yang akan menggantikan Ustaz Salim. Ternyata alhamdulillah beliau langsung yang bertanggung jawab mencarikan Ustadz yang akan menggantikannya, membadali menyampaikan materinya. Alhamdulillah, justru kami dari DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Syarul. Baik, ada lagi dari Bapak sekalian? Pak Akbar, silakan Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, dua guru kita inspirasi nih, termasuk pertama inspirasi buat kita para jamaah, tapi buat kami dan mungkin anak-anak kami ini bisa juga kita ceritakan bahwa ada warga Azalea yang bisa jadi inspirasi buat apa tadi seperti Ustadz Salim bilang, kalau pengen jadi singa ya harus keluar dari sarangnya. Dan ini buat anak-anak kita, sampaikanlah bahwa ada singa-singa Azalea sedang berguru keluar, dan kalau bisa anak-anak kita pun akan seperti beliau juga bisa keluar negeri buat mencari ilmu, mencari mungkin berprofesi di luar negeri, atau mungkin menjadi orang-orang yang sukses menjadi pebisnis di luar negeri. Dan kemudian saya ingatkan juga nih, kalau buat bapak-bapak, kebetulan saya dan adik-adik sekolah di kampus alumni saya itu sedang menggalakkan setiap mahasiswa sebelum lulus itu harus punya paspor. Nah ini buat di Azalea juga bisa kita tularkan. Kalau bisa kita sama-sama buat anak-anak kita atau buat kita sendiri, paspor itu 10 tahun ke depan ya. Sekarang kan usia paspor itu 10 tahun. Jadi kalau bisa kita bareng-bareng bikin paspor di Azalea. Nanti kita undang orang imigrasi dan bisa nyusul nih guru-guru kita. Tadi di siap katanya Salim ya menerima tamu-tamu dari Azalea buat berkunjung kopi-kopi di katanya Alexandria itu bagus ya Ustaz ya, daerah Mesir Ustaz ya. Nah, nanti kita ngopi-ngopi di Alexandria dan kita akan moga-moga nih tetap kita bisa berkomunikasi. Teringat waktu COVID ya
3 Ustaz ya. Yang satu di Bangkok kita undang sebagai narasumber, satu juga di Jeddah atau Riyadh ya? Riyadh Ustaz ya. Ustaz Syahrul dari Riyadh tetap bisa mengisi kajian, dan ini kan sekarang bukan COVID lagi, insya Allah kita tetap bisa berhubungan yang Ustaz Nurdin dengan beliau ya. Ya sekali seminggu kebanyakan ya. Sekali 3 bulan insya Allah bisa kita undang via Zoom, cuman dengan perbedaan waktu 4 jam, mungkin paling bisanya maghrib ya Ustaz ya. Kalau subuh kan kasihan juga beliau tengah malam di sana kan. Tapi kalau maghrib masih memungkinkan, kita kembali adakan Zoom agar beliau masih tetap mengisi. Tadi momentumnya bagi bapak-bapak yang belum punya paspor, mungkin nanti DKM ya tadi mengapa? Mungkin saya bisa koordinasinya juga dengan imigrasinya. Kita bikin paspor bareng-bareng. Kalau nggak bisa segera, kita atur di akhir tahun. Tapi bapak-bapak bisa nabung dulu yang belum punya paspor nih. Harga paspor itu 350.000. Tapi kalau kita ngantri ke imigrasi itu rata-rata mungkin ada yang pegawai imigrasi itu agak susah daftarnya. Tapi kalau kita bisa ada 30 orang, kita bisa undang petugas imigrasi ke Azalea dan kita bisa bikin bareng-bareng. Kalau 350.000 Desember kita bikin, ya dari sekarang kita nabung. Paspor itu bisa buat 10 tahun. Kita bikin rame-rame, insya Allah kita bisa kunjungan ke Abu Dhabi saja, sama ke Alexandria Mesir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak sekalian, saya persilakan satu orang lagi kalau ada yang mau menyampaikan. Tanda kangen kan nih sama Ustaz Syahrul dan Ustaz Salim. Madarsa. Baik, Bapak sekalian, mungkin ada yang perlu acara lagi ya. Dan insya Allah mungkin saya juga pagi hari ini akan meluncur ke Garut. Jadi mohon maaf karena orang sakit, jadi pagi hari ini saya harus berangkat ke Garut. Insya Allah mungkin besok Ahad saya di lagi. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan dengan Pak Jos. Mau menyampaikan Pak Jos? Selamat Pak Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Terima kasih Fadilah atas kesempatannya. Kami bagi warga Azalea sangat berbahagia kehadiran Ustaz Syahrul Rojab dan juga Ustaz Salim di Azalea, karena kita waktu itu bicara bagi Ustaz Syahrul ada warga yang sangat low profile, tapi sebenarnya kayaknya punya potensi besar. Ternyata betul beliau orang tidak semangat, tapi waktu datang memang sangat low profile beliau. Sebelumnya masih luar biasa, alhamdulillah kita ada pencerahan yang banyak. Nah, dan berlanjut setelah itu beliau mengajak saat di sini ya. Beliau berharap waktu itu ada jeda lumayan lama sehingga kita tidak kehilangan Ustaz. Dan setelah beliau pergi juga berasa juga kita mencari pengganti. Tapi satu hal yang bisa kami dapatkan adalah beliau berdua punya kapabilitas yang luar biasa dan punya kesabaran yang luar biasa juga, serta punya karakter yang berbeda. Tapi kita belajar dari beliau berdua, tidak pernah kita melihat walaupun berbeda kemudian menonjol berbeda itu enggak, sebenarnya sama sekali. Maka dari ada jemaah yang iseng-iseng nyendel-nyendel itu, beliau berdua sangat kelihatan saling menghormati, saling menghargai walaupun karakternya berbeda. Karena ini menurut saya sama-sama tinggi ya, jadi kita bisa belajar banyak dari sana. Dan ini menjadi, saya merasakan sekali kerukunan di warga Azalea terutama jamaah masjid itu semakin baik gitu ya. Polaritas semakin makin merapat gitu ya. Dengan golongan, dengan pendapat, dengan asal muasal berbeda-beda bisa bersatu dan saling toleransi. Menurut saya itu satu yang sangat berharga yang kami terima dari Ustaz berdua.
Maka kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih Jazakumullah khairan, dan kami sebagai keluarga tidak bisa bantu apa-apa, tidak bisa kasih hadiah apa-apa, kami hanya bisa berterima kasih dan mohon kepada Allah semoga diberikan balasan dan kebaikan kepada Ustaz berdua atas jasanya membina terutama mental kami, kelimbangan kami di Azalea ini, dan itu sangat bermanfaat dan sangat dirasakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mungkin sebagai warga selama ini interaksi dengan Ustaz berdua belum bisa menghormati sebagaimana layaknya seorang Ustaz harus dihormati. Kalau kita lihat di daerah sana menghormati Ustaz itu kiai itu luar biasa. Kita mungkin kadang-kadang main bareng aja udah seremoni udah kayak apa. Tapi tanpa menghormati hormat tentunya kami itu bentuk budaya dan di sini yang sudah heterogen barangkali ya sedikit berbeda, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami bahwa kami sangat menghormati, sangat menghargai atas jasa-jasa yang dilakukan oleh Ustaz berdua, Ustaz Muroja dan juga Ustaz Salim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muroja dan Ustaz Salim, satu keluarga. Bukan hanya Ustaz berdua saja, istrinya juga di ibu-ibu pengajian juga turut membantu meramaikan kajian ibu-ibu ya, dengan pengalaman bakat dan keterampilan yang dimiliki Ibu Salim sama Ibu Salim. Itu juga ada yang membantu. Alhamdulillah, semoga itu menjadi amal jariah dan tetap memberikan semangat kepada kami semua yang ada di sini. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Kami juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan kepada Ustaz Muroja maupun Ustaz Salim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, terima kasih kepada sudah telah menyampaikan salam-salamnya bagi guru kita. Yang mungkin yang terakhir dari saya TKM, terima kasih Pak Sarul, Pak Salim yang telah mengajarkan kami semua ilmunya, mengajarkan akhlak kepada kami semua, mengajarkan karakter kepada kami semua, yang tentunya memang kita secara batinnya merasa kehilangan ya, dengan karakter, dengan sifat, kemudian dengan ilmu kepribadian dari Pak Sarul dan Pak Ustaz Salim. Jadi kami semua mendoakan mudah-mudahan Pak Sarul beserta keluarga dan Pak Salim dan keluarga akan meninggalkan Indonesia untuk melaksanakan tugas. Kami doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, kemudian intinya adalah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi kulli amal salihah fi barakati Quran al-Fatihah. Yang terakhir kami juga mendoakan sama Pak Ustaz Sarul, sama Pak Salim, warga Azalea, jamaah Masjidul Jannah, mudah-mudahan semakin guyup, semakin kompak, semakin harmonis. Perbedaan menjadi sebuah jalan untuk selalu menjaga keragaman dan kerukunan. Alhamdulillah di Azalea ini sangat luar biasa sekali. Jadi suatu kebanggaan betah kami tinggal di Azalea itu karena warganya pada rukun, di masjid juga kompak, ya begitu terus kita jaga dan mohon doanya dari Pak Salim dan Pak Salim. Mungkin itu ya Pak Ustaz pada pagi hari ini dalam acara silaturahim dan doa bersama ini. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya yang akan melaksanakan tugas dan kita yang ditinggalkan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di belakang sudah Pak Sarul dan Pak Salim siapkan untuk sarapan kita bersama. Oh iya, saya tetap nih, tapi kan sebelum lanjut belakang kita bersama. Habis bersama ya atau habis salaman? Habis salaman ya, habis salaman kita. Ya jadi di belakang sudah disiapkan oleh
ada yang nonton buatan Pak Darul ya. Kalau semalam ada yang nanya, atau nontonnya rasanya ada Pak Anton? Ya, silakan. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup setelah baca doa tutup kita musafaha dengan guru kita ya. Langsung nanti mengambil sesi yang kedua pemotoan. Habis foto kita bareng-bareng selamat ulang. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kiflatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa berangkat bareng.